Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafal intifa wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalal al khairi wa jihu mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ma'al lutfi al afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wa masyrab safi al haniyya wa hab ya ghani. Yang kami hormati dan yang kami taati Bapak Zaki Mubarak SHMH selaku dosen pengempu mata kuliah hadis. Yang kami hormati segenap teman-teman mahasiswa mahasiswi PAI non reguler semester 3. Saya di sini akan membawakan hadis tentang keutamaan bersikap lemah lembut. Kemudian hadis tentang celaan bagi orang yang bermuka dua. Kemudian yang ketiga, buruknya dusta dan baiknya kejujuran. Oke, langsung saja kita akan membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang bersikap lemah lembut. Ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi muttasil ila Nabi SAW. Qala al-Imam Muhammad bin Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ya'lamuhu fid dharain amin. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqala radhiyallahu an hadatsana Harmalah bin Yahya at-Tujibi akhbarana Abdullah bin Wahab akhbarani Haywa hadatsani Ibnu al-Hadi an Abi Bakar bin Hazm an Amrah yakni binta Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi wa ma la yu'ti ala ma siwah. Hadatsana Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah menceritakan kepada kami, yaitu Harmalah bin Yahya at-Tujibi akhbarana Abdullah bin Wahab, kemudian telah mengabarkan kepada kami, yaitu Abdullah bin Wahab akhbarani, kemudian telah mengabarkan kepadaku, Haywah hadatsani, kemudian telah mengabarkan kepadaku, Ibnu al-Hadi dari Abu Bakar bin Hazm dan Amrah dari Amrah yakni binta Abdurrahman, yaitu anak dari Abdurrahman, an Aisyah zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai ya Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah itu menyukai kelembutan. Allah menyukai lemah lembut. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi, Allah memberikan pahala atas kelembutan apa yang tidak Dia berikan atas kekerasan. Wa ma la yu'ti ala ma siwah, dan apa yang tidak Dia berikan atas selainnya. Dalam hadis ini menekankan pentingnya sifat lemah lembut dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang berlaku sifat lemah lembut. Kemudian ada 6 manfaat kalau kita itu punya sifat lemah lembut. Ada 6 keistimewaan. Yang pertama adalah lemah lembut adalah sifat Nabi Muhammad SAW, sifat keseharian Nabi Muhammad SAW. Batinuhu rahmah wa zahiruhu rif. Nabi Muhammad itu, batinnya Nabi Muhammad itu lemah lembut. Kemudian dohirnya Nabi Muhammad, jasadnya Nabi Muhammad itu penuh dengan kelembutan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita ittiba dengan keseharian Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan cara kita bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha yuhibbur rifqa bil amri kullih. Nah, Allah itu suka kalau kita tuh lemah lembut dalam segala hal. Kayak kita itu kalau kita berlaku sikap lemah lembut, maka Allah akan menambahkan pahala bagi orang yang berlaku lemah lembut tadi. Kayak kita sama anak kecil, kita rahmat, lemah lembut, ya kan. Kemudian sama orang tua kita menghormati dengan lemah lembut, kita berbicara dengan lemah lembut, ya kita maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lemah lembut itu mempercantik. Zinatun kullu syai'. Cantiknya sesuatu itu adalah ketika dibuat dengan lemah lembut. Inna rifqa la yakunul zina. Tidaklah lemah lembut itu diletakkan kepada sesuatu kecuali memperindah sesuatu. Contohnya aja gini. Contohnya kita itu punya murid, ya kan? Kita punya santri, kita punya murid, atau kita punya adik, ya kan? Kalau kita punya adik, kalau kita kerasin, adik kita nggak bakal dengerin kita. Tapi kalau misalkan kita bicaranya dengan lemah lembut, maka adiknya kita tadi tuh, atau muridnya kita, atau santrinya kita, maka dia akan mendengarkan, ya kan? Kalau kita ngasih taunya pelan, ngasih taunya dengan lemah lembut, ya kan, hatinya dia nih bakal nerima. Kalau kita pakai kekerasan, hatinya dia nggak bakal nerima. Jangankan hati, telinganya aja nggak bakal nerima. Kemudian yang keempat adalah rumahnya penuh dengan keberkahan. Dallatul bait al-mubarakah, ya kan, rumah yang mana dia tadi itu ada kelemah lembutan, nggak bakal ada yang namanya huru hara, ya kan. Kalau rumah tadi itu yang berkelahi terus, bertengkar terus, maka rumah itu nggak ada, jauh dari namanya kelembutan, jauh dari namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau rumah itu tadi itu lemah lembut, bicara sama istri lemah lembut, bicara dengan suami lemah lembut, bicara dengan anak lemah lembut, ya kan, insya Allah akan adem ayem dan insya Allah rezeki itu akan lancar. Kemudian yang kelima, penyebab rekatnya hati, al-islahu bainal muqtaqasimain, kan? Orang yang berkelahi itu kalau salah satunya menghadapi dengan lemah lembut, maka kalah orang yang kasar. Jadi kalau misalkan kita tadi itu bertengkar, ya kan, atau ada orang yang bertengkar, salah satunya harus menenangkan, jangan sama-sama jadi api. Nah, kalau kita ngomongnya lemah lembut, orang yang marah-marah sama kita tadi tuh pasti dia akan lemah lembut juga, dia akan memaafkan, akan tenang gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mendapatkan kebaikan yang sempurna. Qad khairan kasir. Orang kalau punya lemah lembut, kebaikan sempurna sudah ada di dalam dirinya. Siapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat lemah lembut, dia mendapatkan bagian yang banyak ya dari kebaikannya. Jadi kalau orang yang berlaku lemah lembut tadi, banyak kebaikan-kebaikan yang datang kepada dia. Ya kan? Kalau kita ini berlaku lemah lembut, insya Allah semuanya khair. Kemudian kita masuki hadis yang kedua, yaitu hadis tentang celaan bagi orang yang bermuka dua. Hadatsani Harmalah bin Yahya akhbarani Ibnu Wahab akhbarani Yunus an Abi Syihab hadatsani Sa'id Ibnu Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsani Zuhair bin Harab hadatsana Jarir an Umara an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna min syarrin nasi dzal wajhain alladzi yati haula biwajhi wa haula biwajhi. Hadatsani Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku, yaitu dari Harmalah bin Yahya, kemudian akhbarani Ibnu Wahab, kemudian telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, kemudian akhbarani Yunus an Ibnu Syihab, kemudian telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, kemudian hadatsani Sa'id al-Musayyib, kemudian telah
mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsani Zuhair, kemudian telah mengabarkan kepadaku Zuhair bin Harb, hadatsana Jarir, telah menceritakan mengabarkan kepada kami Jarir, an Umarah, dari Umarah, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna min syarrin nasi dzal wajhain, kalian akan menemukan orang yang paling buruk di antara manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi, yaitu orang yang datang kepada kelompok ini dengan satu wajah dan kepada kelompok lain dengan wajah yang lain, ya kan? Hadis ini mengacam perilaku orang yang memiliki dua wajah, bermuka dua, ya. Contohnya itu orang yang bermuka dua itu dia datang kepada satu kaum, dia datang kepada majelis satu dengan wajah yang lain, wajah yang baik. Kemudian dia datang ke majelis yang lain, dia membicarakan orang-orang yang ada di dalam majelis yang satu ini tadi dengan keburukan-keburukan. Nah, itu namanya orang yang berwajah dua. Dan kita nggak ada manfaatnya kalau kita tadi itu punyai sifat yang mempunyai dua wajah tadi itu. Nggak ada manfaatnya. Mayanfa. Kita akan membacakan hadis yang terakhir. Kita akan membawakan hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang buruknya dusta dan baiknya kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan wa hadatsana Jarir an Mansur an Abi Ail an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakzibu hatta yaktuba kadzaban. Hadatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq berkata, akhbarana, telah mengabarkan kepada kami, wa qala al-akharan, dan telah mengabarkan yang lain juga telah mengatakan, yang lain telah mengatakan, hadatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir, an Mansur, dari Mansur, an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Abdullah, dari Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran atau kebenaran, yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran atau kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba siddiqan, seseorang yang selalu berkata jujur sehingga dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yaktuba kadzaban, seseorang yang selalu berbohong sehingga dia akan dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah, ya kan? Hadis ini menekankan pentingnya kita jujur dan jauhi kebohongan, karena kejujuran banyak manfaatnya dan kebohongan gak ada manfaatnya. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud dari Probolinggo
pernah mengatakan di dalam darasnya beliau, nah, kenapa sih orang itu berbohong, ya kan? Ada kalamnya Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud Probolinggo, beliau mengatakan seperti ini, ada 8 hal kenapa orang itu tadi sering berbohong atau orang itu tadi berbohong. Yang pertama yaitu takut celaan dan hujatan. Jadi dia tadi itu takut dicela, takut dimaki-maki orang, takut dihujat sama orang lain, makanya dia tadi itu bohong atau hoax, ya kan? Yang sekarang salah itu jadi itu adalah hoax gitu kan. Makanya dijauhi. Kemudian lingkungan yang jelek, ya, lingkungan yang jelek juga berpengaruh. Karena lingkungannya buruk tadi, lingkungannya jelek, makanya dia tadi tuh sering berbohong, ya kan. Kemudian yang ketiga, kurang bagusnya pendidikan orang tua. Nah, kurang bagusnya pendidikan orang tua, kita ya, jadi orang tua jangan sekali-kali bohong sama anak, ya kan. Kalau bisa itu hindarilah kebohongan. Kemudian sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa. Jadi kebohongan yang kecil itu bisa jadi besar lama-lama, ya kan. Jadi jauhi kebohongan itu tadi. Kemudian untuk menarik manfaat dan menjauhkan kejelekan, kadang dia bohong agar mendapatkan sesuatu, cinta dan manfaatnya kan. Nah, jadi dia bohong nih. Kalau misalkan kamu punya pasangan, kita punya pasangan, bohong di awal, jangan mau, ya kan? Karena nanti kebiasaan dia bohong mulu. Nah, untuk apa? Untuk menjauhkan bahaya, supaya tidak dimarahi, supaya gak dihina itu dia harus berdusta. Biasanya kalau kita di pondok biar gak dimarahin, ya kan, sama ustadznya, kita bohong sama ustadz. Nah, itu dosa, ya kan? Minta maaf dulu kita sama ustadznya gitu. Kemudian yang keenam yaitu supaya ucapannya manis. Nah, jadi dimanis-manisin pakai gula, ya. Enggak juga. Nah, ini jadi dia berbohong dengan ucapan yang manis. Yang ketujuh yaitu sombong. Nah, orang sombong ini biasanya banyak bohongnya. Kemudian fanatik. Orang yang fanatik ini juga biasanya bohong, ya kan. Kalau nggak bener jangan disampaikan gitu. Kasian ya, kadang kita kasihan sama guru-gurunya kita. Nah, karena kefanatikannya seorang santri harus menceritakan hal yang tidak terjadi kepada gurunya. Akhirnya celaka si guru karena santrinya. Dia pernah cerita kayak gini. Jadi ceritanya itu ada seorang santri menceritakan kepada orang bahwasannya gurunya ini hatam Al-Quran setiap hari. Insya Allah ya, hatam Al-Quran setiap hari. Kemudian si ustadz tadi tuh lagi jalan, ya kan, ketemulah sama orang yang cerita tadi. Kemudian gini, antum nih masya Allah ya ustadz ya, gini. Antum masya Allah hatam Al-Quran setiap hari. Oh enggak pernah gitu kan. Enggak gitu. Oh ya Allah ustadz, antum jangan tawadhu ustadz, masya Allah ustadz gitu. Siapa yang ngasih tahu ente gitu? Yang ngasih tahu Fulan bin Fulan gitu. Akhirnya si ustadz tadi datang gitu. Fulan bin Fulan gitu. Ente cerita apa kepada orang lain gitu? Ente bilang anak hatam Al-Quran setiap hari gitu. Akhirnya si ustadz tadi itu biar nggak bohong, ya kan, karena kefanatikan si murid tadi, si ustadz tadi setiap hari ngaji Al-Quran. Jadi hatam, gimana caranya hatam setiap hari, ya, karena si santri tadi, ya. Celakanya guru karena santrinya. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan dari Sayyidil Habib, Anda pernah dengar di kalamnya beliau,
orang yang pendusta, ia akan dilaknat dan dia akan terlepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, lisannya kita, hatinya kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita bahas tadi bermanfaat, khususnya untuk saya dan untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah, minta ridha dan halalnya, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.